Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Ini akan mengisahkan tentang pengalaman naik gunung dengan judul Melanggar Etika Ketika Mendaki Gunung Raung. Kejadian ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu, ketika Adi, Rio, Bobby, dan Irfan Dimas mendaki salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung. Mereka memulai perjalanan dengan kereta api dari kota Surabaya menuju Banyuwangi di pagi hari dan sampai Banyuwangi pada sore hari. Sebelumnya ini adalah pengalaman yang pertama bagi Irfan dan Dimas untuk mendaki gunung. Mereka berdua diajak oleh Adi untuk mengisi hari liburan semester kuliah. Sesampainya di homestay, mereka mempersiapkan peralatan-peralatan yang harus dibawa saat mendaki Gunung Raung besok pagi. Bro, lo bawa senter nggak? Tanya Dimas kepada Adi. Bawa, tapi cuma ada satu nih. Jawab Adi singkat. Gue nggak tahu kalau kita bakalan bermalam di Gunung Raung. Ini pengalaman pertama gue mendaki. Dimas menempeli dengan ketidaktahuannya. Ya sudah, ini bakalan jadi pengalaman pertama lo yang paling gak terlupakan. Adi menjawab dan mengakhiri percakapan. Saat adzan maghrib berkumandang, Irfan yang berniat mandi untuk membersihkan diri melihat bayangan wanita yang sedang berdiri membelakanginya berjalan menuju kamar mandi. Irfan penasaran karena setahu dia teman-temannya mendaki adalah laki-laki semua dan mereka sedang menyiapkan peralatan untuk mendaki di kamar sebelah. Karena penasaran, Irfan pun menuju ke kamar mandi tersebut dan sosok wanita yang Irfan lihat itu menghilang tanpa jejak. Kemudian ketika Irfan menghidupkan lampu kamar mandi dan tiba-tiba keran air yang ada di dalam kamar mandi itu menyala dengan keras. Irfan sontak lari menuju ke kamar sebelah, menemui teman-temannya, dan menceritakan apa yang baru terjadi kepadanya. Kenapa lo, Pan? Tanya Bobby melihat wajah Irfan yang ketakutan. Gue lihat hantu, jawab Irfan sambil terengah-engah. Halusinasi mungkin lo, Bol. Orang kita di sini gak apa-apa, jawab Adi sambil tetap membereskan peralatan mendakinya. Irfan hanya bisa diam karena memang dia tidak membawa bukti untuk membuat teman-temannya percaya atas apa yang baru dia lihat barusan. Setelah penampakan itu, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi kepada mereka berlima, dan mereka pun beristirahat untuk menyiapkan tenaga mendaki Gunung Raung besok. Hari telah berganti. Pada saat itu mereka mendaki di hari Kamis dan dia bertemu dengan pendaki-pendaki lainnya di pos awal sebelum pendakian. Mereka sudah menyiapkan beberapa peralatan yang mereka bawa, terkecuali Dimas dan Irfan yang membawa peralatan-peralatan yang kurang karena minimnya pengetahuan dan minimnya persiapan. Di awal-awal pendakian, mereka berlima berjalan bersama menyusuri setapak demi setapak jalan di Gunung Raung. Beberapa pendaki terlihat dan saling mendahului kelompok Adi ini. Kadang mereka yang mendaki bersama saling menyapa dan menegur satu sama lain. Tanpa terasa, waktu pun berubah menjadi sore hari dan mereka berniat untuk mendirikan tenda di sekitar untuk beristirahat. Rio menemukan lahan yang lumayan luas dan datar yang menurutnya bisa untuk didirikan tenda. Di sini aja yuk kita berdiri tenda, ajak Rio kepada teman-temannya. Ya udah deh, lagian udah sore juga keburu gelap nanti, jawab Adi. Adi ini bisa dikatakan sebagai pemimpin kelompok ini, dikarenakan pengalamannya dia yang banyak dalam mendaki beberapa gunung. Mereka berlima pun saling gotong royong mendirikan tenda. Lokasi tenda ini di samping salah satu pohon beringin besar yang sepertinya memayungi tenda ini apabila ada hujan atau angin kencang.
Setelah berhasil memasang tenda yang cukup untuk menampung 5 orang, Bobby berniat mencari kayu atau ranting pohon kering yang bisa digunakan sebagai api unggun. "Dim, temani gue cari kayu yuk," Bobby mengajak Dimas. "Ya, malas gue Bob, gue tunggu di sini aja dah." Dimas menolak ajakan Bobby. Malam itu memang suhu di Gunung Raung itu lumayan dingin, disertai dengan angin yang lumayan kencang. Padahal seharusnya bulan-bulan seperti ini adalah bulan yang paling bagus untuk mendaki. Namun ternyata pada malam itu beda sekali. Karena Bobby ini cukup berani, akhirnya dia memutuskan untuk mencari sendiri kayu kering yang bisa dibakar. Cukup berjalan lumayan jauh dari lokasi tenda didirikan Bobby. Bobby menemukan sebuah sumur tua yang terlihat seperti terbengkalai. Tanpa berpikir panjang, dia pun menuju sumur tersebut sambil membawa botol yang dia bawa untuk cadangan air minum yang menipis. Bobby pun menarik tali sumur yang tersambung dengan sebuah ember hingga ke bibir sumur tersebut. Dia langsung menuangkan air yang terlihat segar itu ke dalam botol air mineral. Beberapa botol ia isi dengan air sumur tersebut dan dimasukkan ke dalam rangsalnya. Lalu setelah botol-botol itu penuh, dia pun kembali berniat ke tenda. Di perjalanan menuju tenda, Bobby seperti mendengar suara-suara yang memanggil namanya dari belakang. Bobby pun melihat ke belakang sekilas dan ternyata tidak ada apa-apa. Seketika itu dia menjadi merinding dan berlari menuju ke tenda. Sesampainya di tenda, Bobby menaruh ranting-ranting kering tersebut persis di depan tenda sambil menyalakan sebuah korek api agar menjadi api unggun. Api unggun pun menyala. Mereka berlima pun duduk berkumpul di depan api unggun yang semakin besar sambil mereka bercerita pengalamannya masing-masing. Asik bercerita, Irfan pun menyeletuk. "Bob, lo nggak ketemu setan kan pas tadi lagi cara kayu?" tanya Irfan sambil sedikit mengejek. "Ada yang manggil gua nama tadi, tapi pas gue lihat gak ada," jawab Bobby menjelaskan apa yang terjadi. "Kalian berdua ini suka banget halusinasi," kata Andi memotong cerita Bobby. "Tapi gue tadi sempat melihat sumur ada airnya dan gue isi botol yang kosong buat cadangan air minum kita," ucap Bobby melanjutkan ceritanya. Bobby pun mengeluarkan botol mineral yang dia isi dengan air sumur dari ranselnya. Dan Bobby tiba-tiba berteriak sambil melempar botol tersebut. "Ah, apa ini?" Bobby melempar botol tersebut. Mereka pun kaget melihat tingkah Bobby yang melempar botol dan ternyata isi dari botol tadi adalah darah. "Apa-apaan lu Bob?" jawab Rio yang melihat botol tersebut. Bobby lalu mengeluarkan semua botol mineral yang dia isi. Dan ternyata ketiga botol tersebut berisi darah semua. Seketika mereka berlima pun berdiri kaget melihat apa yang Bobby keluarkan dari ranselnya tersebut. "Bob, lu ngambil air dari mana?" Irfan ketakutan melihat botol berisi darah. "Dari sumur yang gue temuin tadi," jawab Bobby dengan takut. Keadaan semakin tidak terkendali. Ketika tiba-tiba Dimas jatuh pingsan dan Adi mencoba membangunkannya tetapi tidak berhasil. "Ambil air cepetan," teriak Adi menyuruh Bobby. Bobby segera mengambil botol yang masih berisi air putih dan menyerahkannya kepada Adi. Adi langsung mencoba menyadarkan Dimas yang masih pingsan tergeletak di tanah. Usaha itu tidak berhasil. Dimas tiba-tiba membuka matanya dan tertawa dengan suara seperti wanita. "Hihihi, hihihi." Ketawa Dimas seperti wanita sangat jelas. "Istighfar Dim," Irfan menjawab ketawa Dimas. Tapi suara itu menjadi lebih keras dengan tiba-tiba suara tertawa tadi berubah menjadi tangisan. "Keluar kalian dari sini," maki Dimas kepada temannya. Dimas seperti kesurupan seorang wanita lalu memelingkan kepalanya dan tangannya seperti mengelus-ngelus rambut panjangnya. "Keluar kalian dari sini. Dimas kembali berteriak seperti
disertai oleh ketawa. Adi langsung membacakan beberapa doa yang berniat untuk mengusir hantu tersebut dari tubuh Dimas. Diikuti beberapa teman-temannya yang juga membacakan doa untuk Dimas. Kubrak! Suara tubuh Irfan tiba-tiba jatuh dan pingsan. Tak lama kemudian Irfan juga kesurupan dan meracau seperti orang yang ketakutan. Tolong aku, tolong! Suara terdengar pelan dari mulut Irfan. Angin yang berembus pun menjadi lebih kencang. Kelompok ini pun ketakutan dan tidak percaya apa yang terjadi pada teman-temannya. Namun Adi tetap membaca doa-doa untuk mengeluarkan arwah yang merasuki Irfan dan Dimas secara bersama-sama. Ketika mereka terus membacakan doa, tiba-tiba Irfan menyanyi sebuah lagu Jawa secara pelan sambil tertawa. Rio mencoba menyadarkan Irfan dengan memegangi kepalanya sambil membaca doa. Tapi arwah yang merasuki Irfan tidak segera pergi. Akhirnya usaha Adi berhasil. Dimas kembali terjatuh dan pingsan, diikuti oleh Irfan yang sempat menangis sebelumnya. Akhirnya arwah itu pergi dari badannya. Setelah mereka tersadar dan terkulai lemas, akhirnya mereka berlima memutuskan kembali ke dalam tenda untuk melewati malam itu. Di dalam tenda mereka sempat mendengar seperti suara-suara keramaian orang berjalan dan berbicara secara samar-samar yang berasal dari luar tenda. Namun mereka tetap berusaha mengalihkan perhatian suara-suara itu dengan memejamkan mata, berharap hari cepat berlalu dan kembali menjadi pagi. Lama-kelamaan suara itu pun menjauh dan menghilang dari luar tenda mereka. Mereka berlima pun tertidur dengan pulas. Keesokan paginya, Bobby berniat keluar tenda untuk mencari udara segar, tiba-tiba berteriak dengan sangat keras. "Au!" teriak Bobby. Teriakan ini pun berhasil membangunkan seluruh teman-temannya. Dan sontak mereka juga kaget melihat apa yang baru saja membuat Bobby berteriak. Ternyata tenda mereka berada di antara pemakaman tua yang tidak terurus dan tenda mereka berada di bawah pohon beringin besar. Padahal ketika menemukan tempat ini kemarin mereka tidak melihat ada batu nisan yang terjajar dengan rapi. Mereka hanya melihat pohon beringin besar. Kejadian ini pun makin membuat mereka panik. Mereka langsung membongkar tenda yang telah mereka pasang. "Ayo kita pergi dari tempat ini," ajak Adi kepada teman-temannya. "Adi, nggak usah kita lanjutin deh perjalanannya, kita sampai puncak. Gue takut ada apa-apa nanti," jawab Dimas menolak ajakan Andi untuk melanjutkan perjalanan. "Iya Di, gue udah nggak kuat ngelanjutin perjalanan," timbal Irfan menyetujui apa yang dikatakan Dimas barusan. Setelah berembuk dan melihat kejadian mistis yang menimpa mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kembali, seringkali Bobby mendengar namanya dipanggil oleh seseorang di belakangnya dan anehnya, hanya Bobby yang mendengar suara tersebut. "Bobby, Bobby." Suara tersebut datang dengan samar-samar. Namun Bobby menghiraukan suara tersebut walaupun wajahnya terlihat cemas dengan apa yang dia alami baru saja. Setelah mereka sampai di pos pendakian awal, mereka bertemu dengan Mbah Aji yang dikenal sebagai penjaga Gunung Raung tersebut. Mbah Aji dengan baju Jawa berwarna coklat dan mengenakan belangkon, sedangkan melihat Bobby yang seperti aneh saat dipandang. "Le, merini koe," ucap Mbah Aji dalam bahasa Jawa yang berarti "kamu harap kesini" sambil menggerakkan tangannya ke arah Bobby. Bobby pun berjalan menuju ke arah Mbak Aji dan langsung membacakan bacaan Jawa kepada Bobby. Bobby yang tidak mengerti apa yang dikatakan Mbak Haji langsung hanya diam saja. Dan seketika Mbak Haji berbicara lagi kepada Bobby. "Coba buka tas kamu," kata Mbak Haji sambil menunjuk ransel yang Bobby bawa. Bobby membuka tasnya dan 3 botol mineral yang bersih darah tersebut kembali ada di dalam ransel yang Bobby bawa. Dan Bobby langsung mengeluarkan semua botol tersebut dari ranselnya. "Marek ngapakno kowe nan gunung?" tanya Mbak Aji dalam bahasa Jawa yang berarti "kamu habis berbuat apa saja di gunung?"
Iya mbah, saya habis ambil air di dalam sumur kemarin malam. Saya lihat isinya kemarin air putih bersih segar. Ternyata waktu saya kembali ke tenda itu berubah menjadi darah. Jawab Bobby menjelaskan. Opo kowe izin? Tanya Mbak Aji yang berarti apakah kamu sudah meminta izin? Bobby pun hanya terdiam ketika Mbak Aji bertanya demikian. Bobby lupa bahwa dia tidak meminta izin dan langsung mengambil air di dalam sumur tersebut. Oe, ojo sembarangan jumuk barang gunung lan kalau kepokso kuduna jaluk izin karo sing duwe. Mbah Haji menasehati dalam bahasa Jawa, yang berarti kamu jangan sembarangan mengambil sesuatu dari gunung. Dan kalau terpaksa mengambil harusnya kamu meminta izin kepada yang punya. Bobby kembali terdiam, dia baru menyadari bahwa dia lupa akan etika yang harus dia jaga ketika mendaki gunung. Bahwasanya ada yang lebih mendahului dari kita. Kemudian Mbah Aji mengambil 3 botol mineral berisi darah tersebut dan mengeruk tanah dengan tangannya. Lalu menaruh botol berisi darah ke dalam tanah dan menguburnya di depan mata para kelompok pendaki tersebut. Saiki kowe kabeh jaluko sepuro karo sing duwe panggon sandurukne Bali. Mbah Haji berkata dalam bahasa Jawa, menyuruh mereka semua meminta maaf kepada pemilik tempat ini sebelum kembali. Mereka pun meminta maaf dan menyesali perbuatan mereka. Lalu Mbak Haji kembali membacakan doa-doa kepada mereka satu persatu agar selamat saat kembali. Makasih Mbak, ucap Adi berterima kasih kepada Mbak Haji yang telah menolong mereka. Mereka pun tersadar dan mendapat pesan moral yang begitu dalam ketika mendaki. Kejadian krisis yang mereka alami mungkin tidak akan terjadi apabila mereka mematuhi peraturan yang ada di gunung tersebut. Dan mereka mendapatkan pengalaman berharga saat mendaki gunung. Benar-benar pengalaman mendaki yang tidak terlupakan, terutama oleh Dimas dan Irfan yang baru kali ini mendaki. Tamat. Selesai kita melanggar etika ketika naik Gunung Rawu. Terus ikuti channel berita horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari berita horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.